dua, tilu, close the door. Bersama gua udah ada trickers yang nggak pernah latihan tapi tetap jago. Randy Erwanda, Hai, apa kabar? apa kabar? Baik. Kabar gimana? Baik, baik, baik. Oke, ini Randy Erwanda ini nggak pernah latihan tapi tetap jago. Ini ada tips-tipsnya nggak? Nggak pernah, nggak pernah latihan. Gue bingung. Soalnya jarang latihan nih, tapi tetap jago. Ya, sebenarnya sih gini ya. eh, Kalau nggak pernah latihan tuh nggak mungkin tetap jago gitu. Pasti skillnya turun. Yang namanya tricking, apalagi kan otot-ototnya udah nggak kebentuk jadi kaku lagi gitu dan kendor lagi. Ya, lu harus jaga stamina sebenarnya. Cuman kalau biasanya orang tuh nggak ngelihat gue lagi nge-trick atau gue nggak ngepost karena orang taunya gue tiap latihan dulu ngepost gitu, tiap latihan ngepost, tapi sekarang udah enggak, lebih kayak gak usah dipost aja, lu latihan ya latihan gitu. Dan tapi sekarang emang gue lagi jarang latihan, tapi ya nggak jago-jago amat lah gue. Wah, Nggak jago. berarti lu agak bertolak belakang dengan gue yang gue menyuruh orang-orang supaya rajin posting. Nah, lu malah jadi nggak pernah posting. Itu gimana tuh? Kalau posting itu buat ngebuat lu motivasi, buat lu latihan, is okay. Tapi kalau lu ngejar cuman posting bukan latihannya, jadi kebalik kan. Jadi lu fokusnya posting bukan latihannya. Lebih baik lu fokusin latihannya dibanding postingnya. Kalau posting kan lu tinggal diemin aja videonya gitu. Yang penting lu latihan kayak gitu. Oke, itu terlalu serius bahasanya. Kita lebih down dulu nih, kita akan bahas masa lalu Randy. Masa lalu. Jadi, Randy ini dulunya adalah anak taekwondo, bener? Benar. Nah, kenapa milih ke tricking? Karena waktu gua ikut taekwondo dulu, gue nyarinya kan dulu bela diri untuk self defense gitu kan. Emang udah pasti bela diri untuk self defense. Iya dong. Tapi gue lebih dari itu, dulu kecilnya gue pengen bisa salto emang. Iya, akrobatik. Akrobatik. Dan dulu yang olahraga yang dekat dengan akrobatik dulu gue liatnya taekwondo, karena gue ngeliat di YouTube ada Ki Tigers. Iya, kita Tigers. Nah, Ki Tigers kan pakai salto tuh. Benar. Nah, tapi pas gue ikut taekwondo di rumah gue dulu yang di Ciledug Indah. Hah? Nah, namanya gue usah sebutin ya. Oke. Gak usah, gak enak ya. Mawar Club. Ya, Mawar Club. Itu pas gue ikut pada waktu itu belajarnya tendangannya gitu-gitu aja. Jadi gue udah naik sabuk pun tetap kayak gitu-gitu aja. Misalkan round kick Iya. gitu ya. Terus-terusan kayak gitu. Doyo Chagi. Doyo Chagi. Nah, sedangkan gue waktu itu udah bisa sampai Doirigi gitu lah. Hook kick gitu ya. Dan itu si pelatihnya bilang, kamu udah pernah ikut bela diri sebelumnya gitu. Gue jawab belum dong. Ya, soalnya kan emang gue belum pernah ikut. Tapi karena dia bilang gini, soalnya kamu udah bisa gitu kan. Nah, ya udah dari situ pas gue udah naik sabuk, gue inisiatif keluar. Dan situ juga pada satu waktu itu gue sama Fatwa kan, klubnya bareng. Fatwa juga keluar, jadi kita fokus latihan sendiri. Dan nyari juga di YouTube ada namanya tricking ternyata. Dan kita otodidak dari YouTube belajar tricking bareng-bareng. Nah, Jadi mungkin lu tuh merasa kalau di taekwondo yang waktu itu monoton kali ya? bener banget. Terus lu pengen gerakan-gerakan yang terbang-terbang, Yes. tapi gak diajarin. Iya, nggak ada yang ngajarin. Mungkin nggak bisa juga mungkin ya. Iya, mungkin nggak bisa juga. Yang pelatih saat itu mungkin belum bisa juga gitu. Lanjut lu latihan tricking sendirian. Sama Fatwa gue berdua gitu. Best. Jadi kita saling bantu gitu. Cuman ngeliat dari YouTube. Dari YouTube doang. Otodidak. Yang pastinya YouTube luar dong. Ya YouTube luar, bukan YouTube Indonesia, belum ada waktu itu. Ada waktu itu mungkin cuman Skywalker gitu. Tapi itu juga bentuknya masih komunitas, bukan yang tempat buat ngajar gitu kan. Orang belum ada yang ngajarin, belum ada guru yang ngajarin loh pada waktu itu. Ini menarik banget. Sampai sekarang jago ya. Enggak, gue belum jago. Sampai sekarang justru anak taekwondonya pengen diajarin sama Randy. Yoi, jadi sabem taekwondo akrobatik. Yoi. Nah, ini kan belajar dari YouTube. Nah, berarti si YouTube ini kan powerful nih. Nah, untuk anak-anak tricking zaman sekarang kayaknya kurang aktif di YouTube nih. Oh, benar. Gua akan bertanya ke lu nih. Menurut lu konten-konten tricking ini bisa bersaing nggak di YouTube? Bisa berkembang nggak? Bersaingnya di mana dulu nih? Bisa grow nggak? Bisa dia misalkan konten tricking, tapi bisa at least bisa punya ribuan subscriber. Menurut lu bisa nggak? Bisa lah. Bisa. Bisa. Nah, jadi menurut lu kita itu masih perlu gak bikin konten tentang tricking? Perlu banget, soalnya masyarakat Indonesia tuh belum tahu tricking itu apa gitu. Nah, itu dia. Belum banyak yang tahu. Justru gue tanya ke saudara-saudara dulu deh yang dekat. Kan dia nanya misalkan hobi lu apa atau kerjaan lu apa sekarang gitu. Gue kan mendalami tricking bilangnya gitu kan. Terus dia nanya tricking itu apa gitu. Dia taunya tricking itu yang naik gunung. Wah, itu. Ya, yang tracking. Tracking. Emang benar di YouTube pasti tricking munculnya anak naik gunung. Naik gunung. Nah, itu. Jadi di saudara-saudara gue juga belum pada tahu kan. Terus
apalagi masyarakat yang lain gitu kan. Iya, jangan jauh-jauh. Saudara kita aja belum tentu tahu tricking. Ya, Nah, jadi tugas kita nih untuk mengedukasi masyarakat. Yoi. betul banget. Nah, ini Randy Erwanda ini kayaknya kurang aktif di komunitas nih menurut gua ya. Di Hyperhacken. Lu Hyperhacken bukan sih? Nah, lu sebenarnya lu lebih ke solo gitu apa berkomunitas apa gimana? Tergantung Tergantung apanya? tergantung domisili gue, karena gue lagi latihan di mana gue ikut itu komunitas itu kayak gitu. Oh, nomaden. Nah gitu aja lah, yang penting ikut sana sini gitu. Tapi lu masih aktif kalau ada kompetisi lu pengen ikut? Nah sekarang gimana ya, karena gue lagi jarang latihan mungkin gue kalah jadi nggak usah ikut gitu. Udah gak mau lagi ikutan kompetisi? Mau, kalau gue lagi sering latihan pasti gue bakal ikut gitu. Tapi kalau gue liat wah yang ini kayak sering latihan terus pengen ada kompetisi langsung ikut gitu, wah kayaknya gue nggak ada kesempatan buat menang, tapi mungkin buat ngeramein gitu ya masih bisa gitu. Nah, sekarang juga nih, lu kan masih mengamati nih perkembangan trekking sekarang nih. Ya, Banyak yang baru-baru yang muncul nih. Nah, menurut lu perkembangan trekking sekarang bagus apa gimana? apanya nih bagus? Perkembangannya secara lebih dikenal atau secara orang-orang trekkingnya lebih banyak apa gimana? Menurut lu sekarang ada peningkatan apakah malah turun? Kalau menurut gue malah turun. Turun. Heeh. Secara apanya? Secara lebih dikenalnya Oh. sama orang-orangnya. Popularitasnya turun. Popularitasnya turun ya. Kalau waktu zaman Hyperhacken ya, Hyperhacken tuh waktu itu lagi aktif-aktifnya, itu popularitasnya cepet banget naiknya. Hmm. Sampai komunitasnya diajak sampai masuk TV gitu kan, diajak show gitu, sampai kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah ya nggak kelihatan lah, gue bilang. Apa karena COVID apa gimana ya? Mungkin juga karena Mungkin. COVID. Tapi nih kalau dalam secara generasi itu masih naik terus. Jadi masih ada peningkatan di generasinya, masih nyebar luas. Ya, yang baru-baru banyak ya sekarang. Nah, banyak banget. Cuman ya popularitas buat di masyarakatnya aja yang kurang. Kita akan sedikit ngomongin tentang ini nih. Pengurusnya. kita akan ngomongin sedikit aja. Kalau banyak-banyak ntar gue disentil lagi. Kita akan ngomongin tentang Indo Trekking. Aduh. Nah, Indo Trekking ini kan udah rutin nih bikin kompetisi setahun sekali. Heeh. Nah, menurut lo cukup nggak? Apa dengan kompetisi setahun sekali? Iya, kompetisi minimal. Mereka minimal ada setahun sekali ada, dan bahkan terakhir itu dia trick from home secara online. Nah, menurut lo kompetisi itu udah cukup apa belum, apa gimana agendanya? Gue bilang sih kurang ya. Kurang? Kurang ya. Wah, kenal lu. Kurang ya. Kurang? Secara apanya nih? Apa ya namanya kan, kalau kompetisi mungkin setahun sekali ya, emang bukan harus. Gue bilang kayak buat mengukur tingkat Indonesia tuh udah skill sampai mana gitu. Buat tolak ukur anak-anak kita, generasi kita udah sampai mana kan gitu kan. Jadi bukan ajang buat battle-battlean nih guys gitu kan. Jadi lu cuma buat tolak ukur orang Indonesia tuh udah skill trickingnya sampai mana gitu. Kita tolak ukurnya Indonesia sama orang luar kayak gitu. Tapi kalau lebih dari itu nggak usah kompetisi deh jauh-jauh, kita lebih baik ke gathering aja gitu. Kita kasih informasi buat generasi kita, buat ngasih tahu lebih, biar gimana bilangnya, biar mereka bakal lebih skillnya lebih dari kita gitu. Karena yang kita punya udah pasti dulunya lebih dari yang dia punya dulu gitu kan, supaya dia juga kekuatannya lebih dari kita gitu, ibaratnya kayak gitulah. Oke. Nah, menurut lu ada sesuatu gak yang mau lu sampein ke teman-teman di manajemen Indo Trekking? Kan kita bukan manajemen Indo Trekking nih, ada gak sesuatu yang pengen lu sampein? Manajemen Indo Trekking apa ya? Ya semangat terus aja gitu. Terus jangan kalau kan gue tadi barusan kritik gitu ya, ini ya apa sih bilangnya? Apa yo? Mohon maaf kalau menyinggung gitu ya. Cuman ya buat ini aja, buat lebih baik lagi kita kan gitu. Jadi sama-sama ngasih masukan gitu aja. Terus kalau bisa sih Instagramnya lebih aktif lagi biar lebih kelihatan. Ya sosmednya biar lebih enak, udah gitu aja. Jadi kalau misalnya nih kita asalnya dulu nih, kalau gua aja adminnya, gua posting tiap hari. Buset. Tiap hari gue posting tentang apa aja, tentang trekking, asal-usul trekking. Gue repost aja video-video trekking di Indonesia kan banyak tuh. Ya kita repost aja minimal. Jangan sampai mati banget kayak sekarang kan. Ya. Lu lihat gak postingan terbarunya? Nggak kelihatan. Gak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Justru di home gue aja nggak ada gitu. Nah, itu dia. Oke, skip. Kita langsung ke harapan lu buat trekking Indonesia nih ke depannya gimana? Harapan gue sih trekking Indonesia bisa didukung pemerintah, soalnya
waktu zaman gue dulu latihan tuh gue bener-bener latihannya otodidak sendiri, nggak ada yang motivasi gue, nggak mungkin motivasi gue ada, cuman gue sendiri kan gitu. Maksudnya nggak dari secara fasilitas gitu, belum ada waktu itu. Waktu zaman gue latihan di Senayan kan, trampolin belum ada, terus di Senayan juga, di Senayan di gor-gor juga waktu itu ada namanya apa, spring floor, belum boleh buat umum. Gitu. Sampai sekarang juga belum boleh untuk umum. Mungkin yang anak gimnastik udah boleh gitu ya, dan atlet apalagi gitu, tapi kalau sekarang belum boleh. Jadi harapan gue buat trekking Indonesia ya semoga didukung sama pemerintah gitu aja, biar kalau trekking Indonesia itu dibanding sama luar bisa ikut masuk gitu. 11-12 lah ya. Iya, bisa 11-12. Kalau sekarang? Jepang kita udah kalah juga sama Jepang, sumpah. Bisa sampai pusing gue liatnya kalau Jepang. Aduh. Udah males gue. Langsung unfollow. Saking beda banget tuh. Udah pusing lah. Aduh. Oke, mungkin itu aja lah basa-basi kita. Bukan basa-basi sih. Pura-pura podcast kita bersama Trickers yang gak pernah latihan, yaitu Randy Arwanda. Thank you, Randy. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari abang lo. Salam. Trekking dulu baru kamu.